Salam lestari, salam 3R untuk Indonesia yang lebih bersih lagi. Masih bersama saya Juma Dianto yang akan membahas tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengupas masalah tanggung jawab produsen dalam hal pengelolaan sampah. Tapi sebelum sampai ke situ, mari kita kenali dulu apa itu produsen. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, kemudian mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam. Itu adalah produsen. Nah, setiap produsen itu harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan atau produknya. Ini yang mengikat produsen. Nah, selanjutnya produsen juga wajib untuk mengelola kemasan atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai dalam proses secara alami. Ini menjadi tanggung jawab produsen. Dalam pembatasan timbulan sampah, maka produsen wajib untuk menyusun rencana atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya. Selanjutnya, menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin. Nah, dalam pendauran ulang sampah, maka produsen memiliki kewajiban menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya, kemudian menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang, dan menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk yang didaur ulang. Nah, dalam melakukan pendauran ulang sampah, produsen dapat menunjuk pihak lain yang wajib memiliki izin usaha atau kegiatan dalam hal pendauran ulang sampah. Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, kemudian untuk pemanfaatan kembali sampah, maka produsen wajib untuk menyusun rencana dan program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah. Nah, kemudian menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang dan menarik kembali sampah yang dari produk ataupun dari kemasan produk yang dapat digunakan ulang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penyerahan kembali sampah diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah dan yang dapat didaur ulang atau digunakan ulang dilakukan secara bertahap per 10 tahun melalui sebuah peta jalan. Nah, pentahapan peta jalan pengurangan sampah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam menetapkan peta jalan pengurangan sampah yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka menteri tersebut harus berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan kemudian melakukan konsultasi publik bersama-sama dengan produsen.